Perkenalkan, nama saya Tobias Mika Sulistyo dengan NIM 110119472 dari kelas TT 4303. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Komdat. Apa sih topologi itu? Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer hubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Jadi, topologi jaringan yang digunakan dalam rangkaian kita adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah gabungan dari topologi star dan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah digabungkan pada topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Jadi pada bagian kiri adalah contoh pada topologi tree, dan bagian kanan adalah simulasi yang kita buat pada Cisco Packet Tracer. Topologi tree memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, pemasangan perangkat kabel di dalam topologi tree cukup mudah, dikarenakan suatu perangkat komputer hanya membutuhkan satu port saja. Yang kedua, susunan data terpusat secara hierarki, membuat manajemen data tersusun dengan mudah. Yang ketiga, mudah dikembangkan jadi jaringan yang lebih luas. Kekurangannya sendiri, yang pertama adalah kinerja jaringan pada jenis ini terbilang lambat, dikarenakan harus melewati berbagai macam router ataupun switch. Yang kedua, menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah. Hal ini menyebabkan harga pemasangan ataupun maintenance pada topologi ini lebih mahal. Yang ketiga, jika komputer yang menduduki tingkat tertinggi terjadi masalah, maka komputer yang di bawahnya juga akan bermasalah. Kita ambil sebagai contoh, apabila router yang di kiri itu terjadi masalah, maka satu gedung itu akan terjadi masalah. Dan yang terakhir, proses pendeteksian adanya kesalahan pada jaringan tergolong minim. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan VLSM. Saya sendiri dari kelompok 14, saya mendapatkan set 2. Dari set 2 tersebut diberikan soal, yaitu gedung 1 terdiri dari satu divisi accounting terdiri dari 64 PC host. Yang kedua, divisi technical terdiri dari 28 PC host. Kemudian pada gedung kedua terdiri dari divisi public relation terdiri dari 7 PC host. Dan divisi marketing terdiri dari 16 PC host. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VLSM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Jadi, langkah pertama adalah mengurutkan dari jumlah host terbanyak. Jadi, pada divisi sebelumnya tadi, pada divisi accounting terdapat 64 PC host. Kita misalkan A. Divisi technical terdiri dari 28 PC host. Kita misalkan B. Divisi public relation terdiri dari 7 PC host. Kita misalkan C. Terdiri dari 16 PC host. Kita misalkan D. Setelah kita urutkan, jadi A 64, B 28, D 16, baru C 7. Kemudian ada router 1, router 2, router 3. Kenapa kita gunakan 3 router? Karena pada soal diberikan tiap gedung terdapat satu router, dan router tersebut akan terhubung kepada router yang menyambungkan ke web server. Jadi kita misalkan router 1 adalah router pada gedung A, router 2 adalah router pada gedung router 1 adalah router pada gedung pertama,
dan router 2 adalah router pada gedung kedua. Kemudian router 3 adalah router yang akan menghubungkan ke server. Jadi kita di soal sudah diberikan IP network adalah 192.168.10.0/24. Pada 192.168.10.0/24 ini memiliki subnet mask 255, 255, 255. Jadi sebelum kita memulai perhitungannya, kita harus mengetahui tabel VLSM-nya. Kita bisa searching di internet untuk tabel VLSM-nya, ataupun kita bisa menghitungnya dengan cara yang sudah diberikan sebagai berikut. Setelah kita memahami tabel VLSM-nya, kita baru dapat melakukan perhitungan untuk menentukan IP address dan IP broadcast-nya. Jadi, kita misalkan divisi A. Divisi A itu memiliki 64 host. Kita jumlahkan dengan 2. Kenapa kita jumlahkan dengan 2? 2 itu adalah IP network dan juga IP broadcast. Maka setelah kita jumlahkan dengan 2, diperoleh hasil 66 host. 66 host ini kita dekatkan menjadi 128 host pada tabel VLSM-nya. Kenapa tidak menggunakan 64 host? Karena apabila kita menggunakan 64 host, kita tidak memiliki IP network dan IP broadcast-nya. Oleh karena itu, kita harus menjumlahkan dengan 2. Kemudian baru kita dekatkan ke host yang paling dekat, yaitu 128 host. Pada tabel VLSM-nya, angka 128 ini memiliki IP subnet mask, yaitu 255, 255, 255, 128. Untuk melakukan perhitungannya, kita kurangkan 255, 255, 255, 255 dengan IP dengan subnet mask yang 128 tadi. Kenapa kita kurangkan 255, 255, 255, 255? 255 yang pertama itu merupakan dari satu host. Jumlah host 1 memiliki subnet mask yaitu 255, 255, 255, 255. Jadi untuk melakukan perhitungannya, kita kurangkan dari subnet mask yang 255 yang jumlah host 1 itu dengan subnet mask yang 128 host ini. Setelah kita kurangkan, diperoleh hasil 127. Jadi untuk memperoleh IP broadcast-nya, hasil pengurangan subnet mask tadi, kita jumlahkan dengan IP network. Nah, karena divisi A ini adalah jumlah host paling banyak, divisi dengan jumlah host paling banyak, divisi A ini memiliki IP network, yaitu IP yang sudah diberikan di soal, yaitu 192.168.10.0. Kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil IP broadcast. Dari IP networknya 192.168.10.0 kita jumlahkan dengan 0,00127. Maka diperoleh IP broadcast-nya adalah 192.168.10.127. Maka kita peroleh IP network-nya adalah 192.168.10.0 dan IP yang dapat kita gunakan pada divisi A adalah 192.168.10.1 hingga 192.168.10.0.
192.168.126. IP broadcast-nya sendiri adalah 192.168.10.127. Untuk divisi B, kita melakukan hal yang sama. Untuk divisi B sendiri, dari kita diketahui di soal, divisi B memiliki jumlah host 28. Kemudian kita tambahkan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 30 host. Pada tabel VLSM, yang mendekati 30 host adalah pada 2/5 dengan jumlah host adalah 32. Subnet masknya adalah 255, 255, 255, 224. Kita kurangkan subnet mask dengan satu host dengan 32 host. Diperoleh hasil 31. Kemudian kita jumlahkan IP network dengan hasil pengurangannya. Diperoleh IP broadcast-nya adalah 192.168.10.159. Oh ya, IP network-nya sendiri pada divisi B adalah sebelumnya pada divisi A, IP broadcast-nya adalah 127, 192.168.10.127. Untuk memperoleh IP network divisi B, IP broadcast pada divisi A ditambah 1, sehingga hasilnya 192.168.10.128. Setelah diketahui IP broadcast-nya, kita dapat IP yang dapat digunakan adalah dari 192.168.10.129 hingga 192.168.10.158. Untuk divisi D, kenapa kita langsung lompat ke divisi D? Hal ini dikarenakan pada divisi D jumlah hostnya lebih banyak daripada divisi C. Kenapa kita mendahulukan jumlah host yang paling banyak dulu? Hal ini dikarenakan untuk mengurangi jumlah IP yang tidak tergunakan, untuk meminimalisir jumlah IP yang tidak tergunakan. Jadi kita masuk ke divisi D dulu, habis itu kita baru masuk ke divisi C. Untuk divisi D, cara perhitungannya sama. 16 host yang diketahui di soal dijumlah dengan 2 menghasilkan 18 host. 18 host ini akan didekatkan dengan 32 host. Seperti divisi B didekatkan dengan 32 host dan subnet mask yang sama 255, 255, 255, 224. Setelah diperoleh hasil pengurangan 31, IP network-nya akan dijumlahkan dengan pengurangannya. IP network divisi D adalah hasil penjumlahan IP broadcast ditambah 1 pada divisi B. Karena IP broadcast pada divisi B adalah 192.168.10.159 dijumlahkan dengan 1, maka IP network divisi D adalah 192.168.10.160. Setelah kita jumlahkan, kita dapat memperoleh IP broadcast-nya adalah 192.168.10.191. IP yang dapat digunakan pada divisi D adalah 192.168.10.161 hingga 192.168.10.190. Untuk divisi C, kita jumlahkan 7 host, tambahkan dengan 2, tambahkan dengan 2 hingga hasilnya adalah 9 host. 9 host ini kita dekatkan, paling dekat adalah dekatan 16 host. 16. Pada 16 host, subnet masknya adalah 255, 255, 255, 240.
maka kita kurangkan pendekatan 16 host ini, subnet mask 16 host ini dikurangkan dengan 1 host. Hasilnya adalah 15. Kemudian kita jumlahkan lagi dari IP networknya. IP networknya adalah dari IP broadcast divisi D ditambahkan dengan 1. Sehingga hasilnya 192, 168, 10, 192. Ditambahkan dengan 15. Sehingga hasilnya IP broadcast divisi C adalah 192, 168, 10, 207. IP yang dapat dipakai pada divisi C adalah 192, 168, 10, 193 hingga 192, 168, 10, 206. Setelah menghitung IP pada divisi-divisi, kita menghitung IP pada router. Pada router 1 sendiri, kenapa kita pakai 2 host? Karena host yang pertama adalah yang menghubungkan dengan router yang menghubungkan dengan web server, dan host yang satunya lagi adalah yang menghubungkan dengan switch. Nah, kita memperoleh 4 setelah kita jumlahkan dengan 2 seperti perhitungan sebelumnya. Kita memperoleh 4 host. 4 host ini kita dekatkan dengan pendekatan 4 host dengan IP dengan subnet mask 255, 255, 255, 252. Setelah kita kurangkan, hasilnya adalah 3. Untuk hasil penjumlahannya, IP networknya untuk hasil penjumlahan dengan IP networknya adalah 211. IP networknya ini 192, 168, 10, 208 diperoleh dari hasil IP broadcast divisi C ditambah dengan 1, sehingga diperoleh 192, 168, 10, 208. Setelah mendapatkan IP network dan IP broadcast, IP yang dapat digunakan pada router pertama adalah 192, 168, 10, 209 hingga 192, 168, 10, 210 dengan IP broadcast 192, 168, 10, 211. Router 2 kita melakukan hal yang sama. Router 2 memiliki dua host karena host yang pertama adalah yang menghubungkan dengan router tengah, dan host yang kedua adalah yang menghubungkan dengan switch. Kita peroleh 4 host. Untuk melakukan pendekatan 4 host seperti sebelumnya, dan selisih pengurangannya adalah 3. Kita peroleh IP broadcast-nya adalah 192, 168, 10, 215, dan IP yang dapat dipakai adalah 192, 168, 10, 213 hingga 192, 168, 10, 214. Untuk router ketiga atau router pada tengah, itu kita menggunakan hanya 1 host. Hal ini dikarenakan 1 host ini adalah host yang akan menghubungkan ke web server. Setelah kita mendapatkan 1 host ini, kita jumlahkan dengan 2. 2 ini sendiri seperti tadi adalah untuk menemukan IP broadcast dan IP network-nya. Hasilnya adalah 3. 3 host akan kita dekatkan dengan pendekatan 4 host dengan subnet mask 255, 255, 255, 252. Hasil pengurangannya adalah 3. Untuk IP broadcast-nya pada router ketiga adalah 192, 168, 10, 219. IP yang dapat dipakai adalah 192, 168, 10, 217 hingga 192, 168, 10, 218. Untuk rekapan semuanya adalah seperti ini.
Jadi untuk subnet divisi A dan jumlah host adalah 64 dan total host yang tersedia pada divisi A adalah 126. IP yang dapat digunakan adalah dari 10.1 hingga 10.126. Untuk IP broadcast-nya adalah 192.168.10.127. Untuk subnet mask divisi A adalah 255, 255, 255, 128. Kenapa kita peroleh 128? 255, 255, 255, 128. Hal ini karena kita lakukan pendekatan tadi. Pada 64 host tadi kita dekatkan pada 66 host, kita dekatkan dengan 128 host. Pada pendekatan 128 host memiliki subnet mask 255, 255, 255, 128. Oleh karena itu, pada divisi A kita memperoleh subnet mask. Subnet masknya adalah 255, 255, 255, 128. Hal ini berlaku untuk semua divisi yang lain. Sekian penjelasan dari saya tentang topologi jaringan yang kita gunakan dan juga perhitungan VLSM-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahathir Putra dengan NIM 11011119339. Di sini saya akan menjelaskan tentang demopping dan routing table di router. Oke, saya akan menjelaskan terkait demopping yang akan dilakukan. Pertama, kita akan mencoba untuk mengeping di satu divisi. Kita akan mencoba mengeping dari PC 0 ke PC 1. IP yang dipakai di PC 1 yaitu 192.168.10.3. Nah, karena sudah berhasil, kita akan mencoba untuk mengeping ke divisi yang berbeda. Kita akan mencoba mengeping dari PC 0 ke PC 4. IP yang dipakai di PC 4 yaitu 192.168.10.130. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengeping dari gedung 1 ke gedung 2 dari PC 0 ke PC 10. IP yang dipakai di PC 10 itu 192.168.10.196. Ini biasa terjadi karena PC yang melakukan ping baru saja melakukan kontak untuk PC yang dituju. Jadi kalau hal ini terjadi, jangan panik. Sekarang kita akan mencoba mengeping ulang ke PC 10. Nah, karena sudah sukses, sekian untuk demo ping. Sekarang saya akan menjelaskan tentang routing table. Untuk melihat routing table, kita harus mengklik router, terus ke CLI, lalu mengetik enter, lalu mengetik show IP route.
IP root. Atau kita juga bisa mengklik inspect atau ikon kaca pembesar, lalu klik router dan pilih routing table. Nah, kegunaan dari routing table ini untuk memudahkan pengguna Cisco dalam melihat rute jaringan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa maksud dari TPS, Next Hop IP, Metric, TPC, dan port. TPS itu pengkodean untuk static routing. Lalu next hop IP adalah IP address tetangga dari router lokal yang terhubung langsung dari router lokal. Lalu metric adalah total yang terhubung dari network yang sudah terhubung. Lalu dan tipe C itu pengkodean untuk directly connected yang langsung terhubung ke router tanpa harus di static routingkan. Lalu ada port. Port itu digunakan untuk terhubungnya router ke network. Nah, di router satu ini TPS itu ada 4 dan tipe C itu ada 3. Nah, sekarang di router 2, itu TPS-nya itu ada 4. Yang statiknya itu ada 4, yang direct yang terhubung langsung itu ada 3. Dan di router 0 itu yang statiknya itu ada 4, dan yang directly connected-nya itu ada 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Firmansyah dengan NIM 11011949290. Di sini saya akan menjelaskan MAC address yang ada di switch. Sesuai ketentuan ISAL, perlihatkan MAC address sebelum dan sesudah melakukan ping. Kita lihat dulu pada switch 1. Sebelum melakukan ping, MAC address-nya masih 0/1. Kita lakukan ping pada PC 1, PC 0 ke PC 1. Kemudian kita lihat MAC table-nya. Setelah melakukan ping, MAC address-nya itu akan muncul di tabelnya sesuai port yang terhubung yang dilewatinya. Kemudian kita pindah ke switch 1. Sebelum di ping, pas Ethernetnya itu 0/1. Kemudian kita lakukan ping. Setelah itu pada MAC table-nya akan berubah. Selanjutnya kita akan cek dari ke switch 2. Ini belum di ping ya. Kemudian kita akan ping dari PC 6 ke PC 7 dan dari PC 7 ke PC 8. Kemudian kita lihat MAC table-nya. Nah, ini sudah berubah kan. Kemudian kita lanjutkan ke PC 3.
dynamic table-nya ini belum di ping, kemudian akan saya lakukan ping. Nah, setelah dilakukan ping, MAC address-nya itu muncul. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih.